Kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Yosua. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Yosua pasal 13. Kita akan membaca secara bergantian. Yosua pasal 13 ayat 1 sampai kepada ayat ke-14. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu boleh menyambut di dalam ayat kedua, demikian seterusnya sampai kepada ayat 14. LAI memberi judul daerah-daerah yang belum direbut. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Ayat kedua, Bapak Ibu. Mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yaitu Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan orang Awi. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit. Mulai dari Baal-Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Oleh sebab itu bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Ayat 8. Yakni mulai dari Eyor yang di tepi sungai Arnor, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dari Madeba sampai ke Dihon. Selanjutnya Gilead dan daerah orang Gesur dan orang Maka, serta seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai ke Salka. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maka itu, sehingga Gesur dan Maka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus boleh menerangi, mengiluminasi hati kami, pikiran kami, segala tindakan kami, sehingga firman Tuhan itu boleh masuk ke dalam hidup kami dan kami aplikasikan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyatakan cinta kasih-Mu yang luar biasa. Dan kami berdoa kiranya yang mendengar pun juga boleh benar-benar mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam seri pembahasan Yosua, masuk ke dalam Yosua pasal 13 adalah Yosua menceritakan bagaimana pembagian tanah. Dari pasal 13 sampai kepada pasal 21, begitu panjangnya pembagian daripada tanah-tanah yang jadi milik pusaka atau warisan daripada orang Israel. Itu dibagikan oleh Yosua. Tapi mengapa sampai begitu panjang berpasal-pasal? Mengapa Alkitab mencatatkan begitu panjang sekali dari pasal 13 sampai ke pasal 21 menceritakan bagaimana Yosua membagikan tanah? Mengapa Yosua ya harus membagikan tanah? Dan mengapa tanah itu begitu penting bagi orang Israel? Sehingga tanah itu harus dibagikan di masa tuanya. Kan kalau dipikir-pikir, kalau Musa dulu sudah gagal, dia gagal masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan bangkitkan seseorang Yosua untuk mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Mengapa kalau misalnya Yosua masih ada tugas, dan kenapa dia masih diizinkan harus menghancurkan bangsa-bangsa lain, karena ada daerah-daerah yang tidak diduduki, belum diduduki. Mengapa Tuhan bilang, berhenti dulu, bagikan tanah pusaka ini, undilah itu. Bapak Ibu, kita akan belajar, mengapa dua hal ini penting, mengapa Yosua. Dalam satu cerita ya, kalau kita pikir, ini adalah menceritakan sebuah warisan. Bapak Ibu, namanya warisan diberikan ketika orang tua sudah meninggal pada umumnya. Dia meninggal, dia bagikan kepada orang yang berhak. Dan untuk memfasilitasi, itu ada seorang mediator Bapak Ibu.
Dia yang berhak membagikan, atau dia yang menjadi seorang yang ditunjuk oleh ahli waris sehingga mendapatkan warisan kepada orang-orang yang berhak. Yosua juga demikian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yosua juga demikian. Tanah adalah milik daripada Tuhan itu sendiri, menjadi milik pusaka daripada Allah dan diberikan kepada yang namanya orang-orang Israel. Dan Yosua sebagai administrator. Dan mengapa sih kita harus belajar demikian? Maka yang pertama, mengapa harus Yosua? Karena dia adalah pemimpin yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tentukan. Pada pasal pertama, Yosua pasal pertama mengatakan Tuhan sudah memimpin Musa, maka penggantinya berikut adalah Yosua yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi bukan hanya itu saja, Tuhan perintahkan Yosua untuk apa? Untuk berikan tanah ini kepada orang-orang Israel seperti janjiku kepada Bapak Abraham. Maka Yosua melakukan peperangan hingga pada pasal ke-13, Yosua sudah tua dan mereka harus menduduki tanah perjanjian Tuhan. Ini saya rasa kita mesti belajar dari pemimpin bernama Yosua. Apa yang kita bisa pelajari? Yosua peka. Di masa tua. Biasanya masa tua mungkin sudah punya banyak pengalaman. Sudah banyak hal yang bisa dipelajari. Sudah banyak hal-hal yang sudah masuk sebagai asam garam. Tetapi Yosua di masa tua, dia masih mendengarkan bijaksana daripada Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, sudah, bagikan tanah. Dia peka terhadap pimpinan. Dan bukan hanya itu saja, kita bisa belajar daripada Yosua. Yosua adalah pemimpin yang baik. Mengapa? Karena dia taat dari awal sampai pada akhir. Kalau kita perhatikan ya, pasal pertama, kita lihat sedikit ya, pasal pertama, Yosua dikatakan sebagai abdi daripada abdi Musa. Dikatakan dia ini adalah abdi Musa. Yosua yang menggantikan. Saya bacakan pada pasal pertama, ayat pertama. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Dia dimulai dengan humble beginning. Dia mulai dengan abdi dari hamba Tuhan, abdi daripada yang namanya Musa itu sendiri. Musa sudah mati, tetapi bagaimana kita bisa lihat kesetiaan dari Yosua, pemimpin yang baik, yang taat kepada pimpinan Tuhan. Maka di akhir daripada Yosua, kita lihat di dalam pasal ke-24, Tuhan menuliskan Yosua dengan hal yang baik. Pada ayat ke-29 di dalam pasal terakhir, ayat 24, dan sesudah peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Dia mendapatkan gelar baru. Dia menjadi hamba Tuhan. Dia mengalami perjalanan dari awal. Tuhan pilih dia masuk ke dalam tanah perjanjian. Hingga pada akhirnya dia menyelesaikan semua pekerjaan panggilan yang menjadi pemimpin saat itu. Dia setia sampai akhir. Bapak Ibu, kita mesti mengerti ya. Pemimpin seperti jarang. Sebagai contoh ya Bapak Ibu. Alkitab membukakan apa adanya. Raja pertama daripada Israel adalah Raja Saul. Raja Saul memulai dengan humble beginning. Dia dimulai dengan sangat baik, dia mulai dengan sangat peka terhadap pimpinan Tuhan. Dia dikatakan dia melawan bangsa Filistin, dia melawan ketika dia pertama kali diurapi sebagai raja. Apa yang terjadi? Dia kumpulkan, dia marah karena dia diremehkan. Maka dikumpulkan dengan membagikan memutilasi binatang sehingga dibagikan ke daerah-daerah Israel. Maka sejak itu ada persatuan di antara suku Israel sehingga mereka percaya kepada Saul dan mengalahkan yang namanya musuhnya. Ada suatu kemenangan yang terjadi di Saul. Tetapi apa yang terjadi? Saul yang dikatakan dia sebahu lebih tinggi. Bagi mata manusia bagus. Sebahu lebih tinggi. Mengapa penting? Karena dalam peperangan jangkauan itu penting. Yang paling penting fisik. Terutama itu yang namanya raja. Fisiknya mesti tangguh, besar, kuat, perkasa. Saul punya itu. Dia punya modal. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan panggil Saul. Dia panggil untuk mengalahkan yang namanya bangsa Filistin. Dia punya panggilan, tetapi dia tidak melakukan dengan benar. Mari kita coba lihat ya di dalam 1 Samuel bagaimana panggilan daripada Saul itu yang diberikan oleh Tuhan kepada Saul itu. 1 Samuel di dalam pasal ke-9, di mana ketika proses itu terjadi, Tuhan memberikan suatu perintah. 1 Samuel pasal 9 ya. Ayat 15 dan 16, saya baca ayat 15, Bapak Ibu menyambut pada ayat ke-16. 1 Samuel 9 ayat 15, tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian ayat 16.
Dia mulai. Panggilan daripada Saul adalah menghancurkan Filistin dan sekitarnya. Dan itu diulang juga dalam pasal ke-10 ayat pertama. Lalu Samuel, saya bacakan, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya ke atas Saul. Diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya, itu termasuk Filistin dan sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya. Dia dimulai dengan suatu panggilan, hancurkan Filistin, hancurkan bangsa sekitar. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak melakukan dengan benar. Dia tidak melakukan dengan tuntas sampai selesai. Mengapa? Karena datang seorang pemuda bernama Daud. Dia mengalahkan Goliat. Dia melakukan pekerjaan lebih banyak daripada Saul. Sehingga timbullah iri hati raja pertama ini. Seorang ibu-ibu datang, beberapa ibu-ibu datang. Ya, Saul menghancurkan ribuan-ribuan. Tetapi Daud berasa-rasa, hatinya panas. Raja pertama itu panas dan dia mau pengen membunuh Daud, orang yang diurapi Tuhan. Lihat ya, dia peka terhadap ngomongan orang-orang yang tidak benar. Dia tidak peka terhadap panggilan dia. Bandingkan dengan Yosua. Yosua peka. Yosua tetap peka. Dia tetap peka dan melakukan sampai tuntas. Tapi Saul gagal. Saul gagal. Saul gagal. Mengapa saya katakan demikian? Karena nantinya, lihat ya, dia mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghancurkan Daud. Lihat ya, bayangkan ya, satu negara mengejar satu orang. Matilah Daud. Bahkan Daud ternyata lolos. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Nanti kita lihat ya, bagaimana Daud itu berkata kepada Saul. 1 Samuel 26 ini cerita yang sangat menarik ya. Ketika Daud punya potensi untuk membunuh Saul dan menghilangkan segala ancaman daripada Saul. Tetapi Daud tidak melakukan demikian. Saya baca kepada kita semua ayat 1 Samuel 26. Mungkin bisa saya mulai dari ayat 17 sampai 20 biar Bapak Ibu bisa dapat konteks ya. Saul mengenal suara Daud, ini ketika Daud membiarkan Saul hidup. Lalu ia berkata, suaramu kah itu anakku Daud? Jawab Daud, suaraku tuanku. Lalu berkatalah, ya mengapa pula tuanku mengejar hamba-Nya ini? Apa yang telah aku perbuat? Apakah kejahatannya melekat pada tanganku? Oleh sebab itu kiranya Tuan Raja mendengarkan perkataan hamba-Nya ini. Jika Tuhan memujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka mengusir aku sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu janganlah kira darahku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan. Lihat ya, sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku. Seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lihat ya, Daud mengasosiasikan dirinya sebagai ayam hutan. Bayangkan ya, itu ya, seluruh kerajaan, tentara-tentara, resort semuanya mengejar satu orang. Padahal panggilan daripada Saul menghancurkan Filistin, hancurkan bangsa sekeliling, tapi dia malah menghancurkan orang yang diurapi. Yang akan menjadi raja selanjutnya adalah Daud. Ini mau menceritakan apa? Saul lebih peka terhadap ambisi pribadinya. Dia mau mempertahankan kerajaannya. Dia mau pengen mengatakan, kerajaanku adalah kerajaan Tuhan. Kerajaan Saul, maka tahtanya harus diberikan kepada Yonatan. Calon penerusnya, generasi daripada generasi selanjutnya. Tapi Tuhan berkata tidak. Generasi itu harus berlalu. Dan dinasti ini akan diberikan kepada dinasti Daud. Saul tidak peka. Saul tidak peka. Maka Daud yang harusnya seorang yang dipilih Tuhan, dia lihat itu bukan sebagai lawan, tetapi dia sebagai kawan, tetapi sebagai lawan. Lihat, Saul mengalami demikian. Dia lihat yang harusnya kawan, tetapi menjadi lawan. Filistin yang jelas-jelas adalah lawan, tetapi dia biarkan. Lihat, tidak peka. Yosua baik, dia pemimpin yang setia, tetapi Saul tidak demikian. Bahkan bukan hanya itu, Yosua juga punya kesalahan. Yosua pernah melakukan kesalahan, kita sudah pernah eksposisikan, dia gagal mendengar pimpinan Tuhan, tapi dia bertobat. Saul, ketika dia gagal mendengarkan firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tetap batu. Itu ada istilah namanya auban ya. Batu. Dia sudah salah memberikan persembahan, dia salah tidak taat perintah Tuhan kepada Samuel. Maka apa yang terjadi? Dia tetap membela diri, bahkan bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Memang dikatakan di Alkitab dia menyesal, tetapi dia tidak bertobat.
Menyesal dan bertobat berbeda Bapak Ibu. Menyesal cuma berkata, oh ya, sedih, menangis, tapi besok lakukan dosa lagi. Tidak ada pertobatan. Selalu demikian. Menjadi contoh dan Alkitab membukakan kepada kita dengan jelas. Ada pemimpin yang baik, Yosua, dia peka terhadap pimpinan Tuhan, dia selesai sampai akhir menjadi hamba Tuhan. Tetapi Alkitab juga membukakan ada pemimpin yang Tuhan mulai dengan baik, fisik bagus, tetapi akhirnya hatinya terpaut kepada ambisi pribadi dan akhirnya dia tidak menyelesaikan panggilan Tuhan. Lihat, ini yang terjadi. Yosua adalah orang yang benar. Yosua melakukan dengan sangat baik. Apa yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita? Kita tahu di dalam hidup kita ada pemimpin-pemimpin. Pemimpin perlu juga kita doakan. Bersyukur dalam gereja ini terus mendoakan bangsa dan negara, mendoakan hamba Tuhan. Tapi kita juga mesti mendoakan daripada pemimpin keluarga, seorang ayah, pemimpin daripada pemimpin yang lain di dalam kepala sekolah, dalam sekolah. Kenapa? Karena dia harus tahu panggilannya. Bapak Ibu pikir ya, bayangkan kalau misalkan seorang pemimpin bangsa malah melakukan pekerjaan yang bukan seharusnya. Bayangkan. Atau kita mulai konteks ya, kalau misalkan pemimpin gereja bukannya menggembalakan, ya, ini konteks gereja, berarti saya hamba Tuhan, misalnya jadi hamba Tuhan, saya hamba Tuhan harus menggembalakan jemaat yang Tuhan titipkan. Bayangkan kalau saya itu malah berdagang. Ngaco kan? Apakah berdagang itu salah? Tidak. Tapi karena panggilan saya sebagai hamba Tuhan harus menggembalakan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, maka jelas sekali saya harus menuntaskan sesuai dengan panggilan Tuhan. Selama Tuhan terus panggil dan memberikan kepekaan kepada saya, maka saya harus selesaikan sampai tuntas. Bayangkan kalau saya bilang, oh tidak Tuhan, saya mendingan lakukan yang namanya berdagang, saya memberikan namanya kerajaan bisnis. Tidak. Bagi orang, wah ini ngaco. Walaupun bisnisnya bergerak dengan baik, lancar, tetapi sekali lagi, itu bukan panggilan. Doakan. Pemimpin perlu didoakan untuk setia sampai akhir. Yosua menjadi teladan bagi kita. Dia menyelesaikan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dia juga menyelesaikan untuk membagikan tanah pusaka, tanah warisan. Maka poin yang kedua Bapak Ibu yang kita bisa pelajarin. Ketika Yosua Tuhan panggil untuk membagikan tanah. Tapi kita mesti mengerti mengapa tanah itu penting. Tanah begitu penting bagi yang namanya orang-orang Israel. Karena Tuhan pernah berjanji kepada yang namanya nenek moyang mereka, Bapak Abraham, bahwa nantinya akan mendapatkan tanah di dalam tanah Kanaan. Dan Tuhan menggenapkan di dalam zaman Yosua. Saya tidak perlu menjelaskan karena sering sekali saya mengulang-ulang. Tapi namanya konsep tanah itu adalah tanah yang diwariskan. Ada kata inheritance. Tuhan memberikan warisan kepada yang namanya umat Israel. Bapak Ibu, namanya warisan punya prinsip. Bapak Ibu bayangkan ya, warisan. Yang pertama, prinsip pertama yang harus ada di warisan, pertama adalah ada hartanya. Betul ya? Kalau nggak ada harta, buat apa? Betul ya? Nak, Papa punya harta. Banyak. Di mana, Pak? Nantilah kamu cari tahu sendiri. Nanti ada di tanah yang lain. Nggak mungkin lah ya. Itu nggak mungkin. Berarti ada tanahnya. Syarat kedua, seorang yang mendapatkan warisan. Tentunya seorang orang tua memberikan warisan kepada anaknya atau kepada keluarganya. Maka seorang orang tua itu harus rela. Dia harus yang namanya mau memberikan dengan cuma-cuma tanah tersebut kepada ahli warisnya. Kepada ahlinya. Dan apalagi syarat yang ketiga adalah tentu namanya warisan itu berasal dari orang tua kepada anak. Warisan kepada anak berarti yang bekerja siapa? Namanya warisan kan berarti kan orang tua bekerja mendapatkan harta sehingga itu diwariskan kepada anak. Anak mendapatkan anugerah. Konsep ini juga terjadi juga. 3 prinsip ini juga terjadi dalam namanya orang Israel. Orang Israel, Tuhan memiliki tanah. Bukankah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa tanah ini milik Tuhan. Maka ada tahun Yobel. Bapak Ibu, kenapa tahun Yobel itu penting? Karena mengatakan tanah ini nggak boleh digarap semampu, dieksploitasi dengan hancur, dengan sampai rusak. Mengapa? Karena jelas sekali, karena itu tanah punya dia, punya Tuhan. Maka tidak boleh sembarangan. Itu yang pertama. Tuhan punya, dan Tuhan rela memberikan yang namanya tanah itu kepada umat Allah. Tuhan menepati janji yang dikatakan pada Bapak Abraham. Dia tidak ingkar janji dan dia berikan tanah itu. Ini panjang loh Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam sejarah Alkitab ya, sampai ke kitab Yosua, Tuhan janji itu ribuan tahun. Nggak nyampe ribuan lah, minimal 400, 500, 600 tahun. 400, 500 waktu yang panjang. Sejak Bapak Abraham
lanjut ke dalam anaknya Ishak, lanjut ke dalam anaknya juga Yakub, terus 12 suku, terjadilah namanya pergi ke dalam masa Eksodus, yang diperbudak 400 tahun dan masuk ke dalam Eksodus. Bukan hanya itu saja, di dalam masa Eksodus lanjut ke dalam masa Yosua. Kenapa? Karena mereka 40 tahun harus berputar-putar, panjang sekali. Panjang, tapi Allah itu setia dan Allah menggenapkan perjanjiannya. Dia berikan tanah kepada yang namanya orang-orang Israel. Ya, prinsip itu terjadi. Dan prinsip ini juga, prinsip yang ketiga, saya katakan ada anugerah. Kalau kita perhatikan, siapa sih yang benar-benar berperang? Apakah Yosua yang hebat punya strategi perang? Saya rasa tidak. Apakah Yosua yang penuh dengan kecerdikan sehingga mengalahkan Yeriko, mengalahkan Ai, mengalahkan bangsa-bangsa? Saya rasa tidak. Mengapa? Karena Tuhanlah yang memberikan anugerah kemenangan. Tuhan yang berikan, Tuhan yang bekerja. Yosua dan bangsa Israel mendapatkan. Dan Alkitab memberikan suatu penjelasan, kalau dilihat dalam bahasa aslinya, dikatakan bahwa Musa dan Yosua itu mendapat menghalau. Ada kata menghalau. Kata menghalau itu adalah kata yang sama juga dengan kata Tuhan memberikan harta. Memberikan kata yang namanya menduduki. Jadi katanya itu cuma dibedakan di dalam tenses. Nanti ada tenses Ibrani itu, ada mengatakan kalau mengacu kepada yang namanya Allah itu, diubah sama penulis daripada kitab Yosua, itu diubah menjadi kata menghalau. Tetapi kalau dimasukkan ke dalam yang namanya orang Israel, kata itu menjadi maknanya apa? Menduduki. Selalu pola itu terjadi juga. Jadi artinya apa? Yang bekerja Tuhan menghalau. Tetapi orang Israel ketika disandingkan kata kerja ini, ada permainan kata dan kata ini mengacu kepada kata yang menduduki. Engkau akan menduduki. Seperti itu. Ada kata ya, seperti yang demikian. Tuhan memberikan, kita menerima anugerah. Dan polanya terjadi terus. Saya tidak akan memberikan contoh ya, karena ini banyak sekali contoh. Bapak Ibu bisa membaca di dalam kitab Yosua, bagaimana peristiwa kemenangan. Tetapi Tuhan nantinya akan memberikan tanah. Itu anugerah yang terjadi. Itu prinsip, tanah itu diberikan. Mungkin prinsip yang paling utama juga adalah, siapa sih yang berhak mendapatkan warisan? Yang mendapatkan warisan itu adalah seorang anak. Dia punya relasi. Nggak mungkin ya tiba-tiba ada yang mengklaim gitu ya. Anak orang lain, anak tetangga mengklaim warisan kita. Nggak mungkin. Kita bilang, ini siapa? Kamu siapa? Maka jelas di sini, mengapa Tuhan memberikan kepada orang Israel? Karena Allah mengakui Israel sebagai anaknya. Itu yang terjadi. Dia berikan yang berhak kepada anaknya itu sendiri, yaitu Israel. Dia menjadikan relasi yang lebih intim. Tuhan menjadi bapaknya. Itu yang terjadi. Nggak mungkin. Walaupun Allah itu yang namanya kaya raya, besar. Tetapi kalau tidak punya relasi yang intim dengan anaknya, itu tidak mungkin terjadi. Itu terjadi. Dan mengapa sih tanah itu penting ya? Tuhan berikan tanah. Karena ini nantinya akan mengembalikan yang peristiwa Taman Eden sebenarnya sih. Taman Eden, manusia di penciptaan itu beribadah dengan benar, bekerja dengan benar di tanah yang Tuhan berikan. Tetapi ketika Tuhan menyatakan dosa harus dihukum, maka Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden. Mereka tidak punya tempat beribadah yang benar. Mereka tidak bisa bekerja dengan benar. Maka Tuhan membalikan, Dia berikan tanah-tanah perjanjian. Di sinilah engkau akan menyembah Tuhan dengan benar. Engkau akan bekerja dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan berikan tanah. Itu menjadi suatu anugerah yang begitu melimpah. Ini yang terjadi. Ini yang kita mesti pelajari di dalam yang namanya Tuhan memberikan tanah kepada yang namanya orang-orang Israel. Tapi kalau kita pelajari ya, kalau misal kita pelajari secara lebih dalam lagi ya, kalau kita pelajari ketika Tuhan boleh menunjuk Yosua, Tuhan boleh memberikan yang namanya tanah kepada orang-orang Israel. Ini nantinya kita akan berbicara kepada leader yang selanjutnya. Memang Yosua itu leader yang baik, tapi dia tidak sempurna. Mengapa? Karena Alkitab menceritakan kepada dia, ada daerah-daerah yang tidak direbut. Ada daerah-daerah yang gagal direbut. Dia pun sudah berumur tua, sudah tidak bisa bekerja lagi, sudah sulit untuk berperang lagi. Ada keterbatasan, ada daerah. Dan kalau misalnya baca Alkitab secara sejarah keselamatan, gara-gara Yosua tidak menyelesaikan yang namanya menduduki tanah-tanah yang Tuhan berikan,
Yosua memberikan masalah kepada generasi selanjutnya. Ada di dalam ayat keempat, kelima, itu ada namanya orang Filistin. Itu menjadi musuh ya, musuh sepanjang zaman Daud, zaman Saul, zaman Daud. Filistin. Itu menjadi masalah. Ada 5 raja, itu Goliat itu dari raja Gad, dari orang Gad. Jadi itu jadi masalah. Jadi masalah. Terus ada lagi juga, ada orang Geshur dan orang Maka. Orang Geshur itu menjadi masalah juga. Mengapa orang Geshur itu menjadi masalah? Itu kan ada 2 bangsa yang tidak dihalau oleh orang Israel di dalam zaman itu. Dan itu masalah dalam zaman berikutnya. Sebagai contoh ya, di dalam Geshur, Bapak Ibu tahu pemberontakan Absalom. Itu kan Daud punya anak Absalom yang gantengnya luar biasa. Ganteng. Jadi kalau cukur rambut tuh semua orang menantikan, wih keren banget. Terus punya wibawa keren ya. Hebat lah. Namanya pencitraan tuh udah ada dalam Alkitab. Pencitraan keren. Tapi pencitraan itu Tuhan pakai untuk menyatakan ini anak tidak benar. Nah, ketika dia melakukan satu kesalahan ya, di dalam Absalom itu melakukan kesalahan yang tidak benar, dia lari. Dia lari kemana? Ke raja orang Geshur. Coba kita lihat contohnya di dalam 2 Samuel ya. Kita lihat di masalah detail-detail kecil ini kita bisa pelajari. 2 Samuel pasal ketiga ayat 3. Berarti siapa Absalom itu adalah orang Geshur, anak kedua daripada Kileab dari Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maka. Nih, anak dari Maka, anak perempuan Talmai, raja Geshur. Maka dan Geshur itu adalah bangsa yang tidak ditaklukkan oleh orang Israel pada zaman itu. Dan nanti akibatnya ini kan Absalom ya. Absalom melakukan pemberontakan di pasal 13 di dalam 2 Samuel pasal 13. Dikatakan juga Absalom melarikan diri dan melarikan dirinya ke daerah Geshur. Saya bacakan ayat 37 dan juga ayat 38 bagi kita semua. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Geshur, dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anak itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Geshur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lihat, ada masalah. Ada problem. Katakan Yosua memang baik, tetapi dia tidak sempurna. Dia terbatas, dia tidak mengerjakan sampai benar-benar sangat tuntas. Dia melakukan benar hal yang baik, tetapi dia tidak menyelesaikan sampai ke dalam. Dan itu juga masalah daripada orang Israel. Nah, karena masalah itu tidak diselesaikan, maka nantinya bermasalah juga di dalam generasi-generasi selanjutnya. Dia terbatas, Yosua terbatas. Dan memang tidak ada yang sempurna di dalam yang namanya pemimpin. Bapak Ibu kalau lihat ya, brosur Sal. Bapak Ibu kalau perhatikan brosur Sal ya, itu ada 4 raja. Nanti akan mengeksposisikan, jadi kalau Sal yang sekarang ini saya sedikit promosi Sal ya bagi Bapak Ibu yang memiliki anak atau ada siapapun yang mau diajak ke dalam Sal di kelas 1 sampai 6. Itu 4 raja, 3 raja itu pakai mahkota. Mungkin bisa ditampilkan ya teman-teman Alfi. 3 raja itu pakai mahkota emas. Tetapi raja sejati pakai yang namanya mahkota duri. Oke, belum tidak standby. Jadi 4 hal itu Tuhan lihat 3 raja itu pakai mahkota, suatu kebesaran yang begitu indah. Tetapi raja yang sejati, raja yang sempurna, yang kata orang itu ya ini suatu kebodohan, salib itu untuk kebodohan. Tetapi itulah raja sejati yang menuntaskan segala sesuatu. Yosua gagal. Memang tidak sempurna, ada hal-hal yang gagal, tetapi raja yang sejati ya, Yesus Kristus itu menuntaskan segala sesuatu, mengalahkan segala sesuatu di atas kayu salib. Lihat ya, ini kalau anak-anak yang belajar seperti ini dan melihat keindahan Alkitab, saya nggak ngerti nanti berapa tahun ke depan dia menjadi apa ya. Mengapa? Karena kalau dari awal sudah cinta, melekat dari sekolah minggu, cinta Tuhan, kita tidak tahu nanti Tuhan akan pakai dengan sangat heran, dengan ajaib ya. Saya lihat di dalam Bible Camp Nasional kemarin begitu banyak ya foto-foto ya, itu begitu indah sekali. Tuhan menganugerahkan gerakan ini suatu pelayanan yang sangat indah dari SD, SMP, SMA sampai juga pemuda mahasiswa mendapatkan anugerah yang begitu melimpah. Ini anugerah yang Tuhan sudah berikan. Mengapa kita? Karena melihat kepada Yesus Kristus, kata Yesus Kristus, dan ini terjadi. Kita memiliki bukan Yosua yang gagal menyelesaikan sampai tuntas, tapi kita punya Yesus Kristus yang sempurna, yang mengerjakan sampai tuntas, bahkan segala sesuatu itu sudah diselesaikan. Bapak Ibu ya, kadang-kadang kalau kita pikir-pikir ya, kita kan pernah berstrategi, atau kita memikirkan segala sesuatu, memikirkan segala perencanaan.
Kadang-kadang kita pikirkan dengan sangat detail, ada aja yang kelewat ya. Ada aja, kok miss ya? Kok ada yang miss ya? Sebagai contoh ya Kapin ya. Kapin kan suatu hal yang besar di dalam Cikarang, baik di Kapin Kerawang, juga Kapin Cikarang. Kita mikirkan dari besar sampai kecil, kita pikirkan dengan detail satu persatu. Tapi ada juga yang miss, betul ya? Tapi lihat ya, pekerjaan Tuhan yang memimpin, menuntaskan, bahkan hal-hal yang tidak kita pikirkan diselesaikan oleh Tuhan. Saya nggak bisa sebutkan, kenapa? Karena kita tidak tahu. Lihat ya, kalau nanti di surga ketemu Tuhan, terus tanya pengalaman, atau kita bertanya tentang bagaimana pekerjaan Tuhan, dan Tuhan menceritakan bagaimana pekerjaan Cikarang, mungkin ya, ada invisible hand yang Tuhan tidak perlu cerita kepada kita, dan dia tidak perlu cerita kepada kita bagaimana dia menopang Kapin itu bisa ada. Lihat ya, itu kok ini dalam proses Kapin. Nanti kita lihat dalam proses lain, dalam proses pembentukan kita dalam hidup kita, dialah pemimpin sejati kita. Dia memikirkan bahkan sampai tuntas, dan dia mengalahkan masalah terbesar manusia itu dosa di atas kayu salib. Dia menyelesaikan segala sesuatu, dan dialah yang memberikan anugerah kepada kita. Anugerah bukan tanah di dalam tanah kafling ya. Kalau dalam Yohanes 14 ya, rumahku banyak tanah, banyak di rumah Bapa banyak tempat. Kan Tuhan berkatakan kepada muridnya, tunjukkanlah jalan, akhirnya kata-katakan itu mengenai rumah Bapa. Yesus berkata di rumah Bapa banyak tempat, banyak kamar. Kita bukan lihat ini kayak kamar kos-kosan tuh, kita kalau kerjanya lebih banyak, dapat kamar kosan atau kamar kaflingnya itu lebih besar. Ya mungkin saja, mungkin karena Alkitab juga memberikan upah bagi orang yang bekerja. Itu ada Alkitab, tapi tidak dijelaskan dengan seperti apa, apakah kalau yang kerjanya sedikit itu nggak dapat wifi gitu, kan sedih juga ya. Terus kalau misalnya kerjanya banyak itu unlimited gitu. Kita nggak tahu, tapi emang Alkitab memberikan indikasi ada perbedaan upah. Tapi permasalahannya kita perlu kita ketahui. Bukankah ketika kita sudah dimiliki Tuhan itu sudah anugerah? Siapa sih yang layak dimiliki Tuhan? Ketika kita sampai di surga, melihat Kristus, melihat keindahan Kristus, kemuliaan, itu anugerah. Bahkan ada yang ngejokes ya. Dia tahu dia nggak kerja apa-apa dalam pelayanan. Ini pemuda ya, dia ngejokes ya. Mungkin juga curhat kali ya. Ya yang penting masuk surga lah. Nggak apa-apa. Yang penting jadi tukang sapu juga nggak apa-apa di surga. Kenapa? Yang penting masuk surga. Mengapa? Ketemu kekasih jiwa. Menerima namanya harta warisan. Dan kita lihat harta warisan itu bukan masalah tempat, tetapi adalah Kristus. Ini mengantisipasi apa yang terjadi dalam Yosua pasal 13. Nanti kita lihat baca di dalam ayat 14 sebenarnya. Hanya suku Lewi yang tidak mendapatkan harta warisan. Mengapa? Tidak mendapatkan tanah. Tidak mendapatkan milik pusaka. Karena milik pusakanya adalah Tuhan Allah Israel. Ayat 14 sebenarnya juga diulang juga di ayat 33. Kalau Bapak Ibu mau lihat, saya bacakan. Tetapi ketika kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan Allah Israel dialah yang menjadi milik pusaka mereka seperti yang dijanjikan kepada mereka. Lihat Musa berkata kepada Lewi, Lewi kamu tidak mendapatkan bagian. Kenapa? Kok gak dapat bagian? Tapi Tuhan memberikan anugerah. Bagianmu adalah Tuhan. Iya, enak ya. Dapat Tuhan loh. Harta warisannya Tuhan. Dan kitalah mendapatkan. Kita nggak perlu tanah. Kita nggak perlu tanah di Israel atau dimanapun. Enggak. Kita mendapatkan Kristus dan dimiliki Kristus. Itu anugerah. Puji Tuhan ya. Sukacita loh. Dimiliki Kristus. Terus anugerahnya jauh lebih indah. Ini yang penting. Ini penghiburan. Dan kalau kita melihat sejarah Alkitab. Siapa sih Lewi? Layakkah Lewi mendapatkan Tuhan? Kalau baca di dalam kisah kejadiannya. Lewi sama Simeon itu dua anak Yakub yang sumbu pendek, Bapak Ibu. Tahu ya sumbu pendek ya? Cepat marah ya, sumbunya pendek. Atau mungkin dikatakan tidak ada sumbu kali ya. Marah. Lihat, memang benar sih. Dia lihat ada saudaranya diperkosa, si Dina itu diperkosa. Dia marah sama orang Sikem. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bikin strategi. Bikin apa? Kami nggak bisa menikahi dengan orang-orang tidak bersunat. Jadi sunatlah, karena raja orang Sikem itu senang. Wih, dapat nih perempuan cantik Dina. Apa yang terjadi? Oke, raja orang Sikem itu akhirnya terjadi apa? Dia akhirnya menyuruh semua yang namanya laki-laki disunat. Akhirnya senang kan nih, jadi keluarga baru. Ini kan kayak lagi apa ya? Lagi ketemuan
calon besan ya, calon besannya ketemuan gitu kan, ada tradisi ritual, dikasih syarat, si Lewi dan si Simeon kasih syarat dan disetujui. Dan apa yang terjadi ya? Ketika sedang sakit-sakitnya, gara-gara sunat ya, 2 orang sumbu pendek yang tidak ada sumbu itu datang menghancurkan satu kota. Bayangkan ya, Tuhan marah, Yakub pun marah, saya tidak bertanggung jawab atas darah orang tak bersalah ini. Lewi tidak dapat. Samuel mendapatkan yang namanya tidak dapat anugerah. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti di dalam berkat Yakub, Simeon itu tanahnya sedikit. Kalau lihat di dalam sejarah ya, Simeon itu tanahnya itu sedikit. Bahkan yang nyempil di dalam tanah Yehuda. Kecil banget. Kecil sekali. Lewi dibilang, aduh kamu gak punya tanah. Udahlah, hopeless. Lewi yang dengar begitu dapat berkat daripada si Yakub bapaknya. Itu sedih banget. Simeon masih mending dapat tanah. Lewi tidak dapat tanah. Tapi Lewi mendapatkan anugerah yang lebih besar. Tuhanlah milik pusakanya. Iya. Layak gak sih Lewi? Enggak. Kenapa enggak layak? Karena dia melakukan dosa yang besar. Dia membunuh, dia melakukan suatu tipu muslihat, dia melakukan segala sesuatu untuk apa ya? Untuk membalaskan dendam. Bukankah kita sebenarnya tidak berhak mendapatkan Kristus? Siapa sih yang berhak? Siapa sih yang berhak duduk hadir di dalam ibadah kalau Tuhan tidak melayakan? Siapa? Kalau kita melihat bagaimana anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, anugerah tanah, bukan hanya tanah secara fisik, tetapi mengantisipasi pekerjaan Kristus dan kita mendapatkan yang namanya warisan. Itulah yang kita harapkan. Itu yang terjadi. Tuhanlah pemilik. Tuhanlah yang memiliki jiwa kita. Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu dan Allah lah milik kita. Itu juga diantisipasi. Maka di dalam nubuatan Yesaya ya, mungkin kita bisa lihat ya, ini sedikit melihat Alkitab ya, Yesaya 63. Yesaya 63 ayat 17. Saya bacakan bagi kita semua, Yesaya 63 ayat 17. Ya Tuhan, mengapa engkau membiarkan kami sesat dari jalan-Mu? Dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu, oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu. Lihat, milik kepunyaan. Yang paling utama adalah bagaimana kita dimiliki Tuhan. Bukankah katekismus Heidelberg ya? Pertanyaan pertama dalam katekismus Heidelberg. Apa penghiburan kita di tengah-tengah sengsara dunia? Apa penghiburan di tengah-tengah sengsara dunia ini? Jawaban daripada katekismus Heidelberg. Bahwa tubuh, baik tubuh dan jiwa kita dimiliki oleh Yesus Kristus. Itu sukacita. Mungkin di dalam dunia kita tidak mendapatkan yang namanya berkat-berkat secara jasmania. Nggak apa-apa. Asal kita mendapatkan berkat spiritual yang lebih indah, yaitu mengenal Kristus. Tadi lagu Fanny Crosby, dia tuh buta Bapak Ibu. Fanny Crosby itu buta. Yang kita lihat nih ya, lagu yang tadi dinyanyikan ya. Lagu nomor 4 ya, yang nanti akan dinyanyikan. Lagu nomor 4 yang juga dilatih ya. Lagu itu mengatakan bahwa kita bila kerja sudah selesai, dia akan melihat kekasih jiwanya. Melihat siapa? Melihat Yesus Kristus tersenyum. Tersenyum. Fanny Crosby itu buta. Tapi dia ada kelemahan fisik, ada kelemahan jasmani. Tapi dia tahu, dia memandang kepada keluar. Dia melihat bahwa dia dimiliki oleh Tuhan. Ini suatu hal yang begitu indah. Begitu indah. Dan mengapa kita harus menyadari demikian? Bahwa apakah zaman sekarang kita perlu tanah lagi? Tidak. Karena nantinya kita akan mendapatkan tempat di surga, yaitu Kristus itu sendiri yang bertahta memimpin hidup kita. Itu yang terjadi. Makanya apa sih respon? Kalau kita tahu demikian ya, mengapa kita harus tahu demikian? Mengapa kita harus tahu? Kalau kita sadar adalah dimiliki Tuhan, dan kita memiliki Tuhan, maka hidup kita harus dipersembahkan bagi Tuhan. Ayat Alkitab mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus milikku. Kalau kita tahu ya, berarti kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita yang dilayakan, maka kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Dan Kristus itu tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita. Dan dia tinggal dan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan itu kita akan memberikan persembahan, bukan persembahan secara jasmani saja ya, tetapi seluruh hidup kita dipersembahkan seperti apa yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkan hidupmu, berarti seluruh, bukan cuma jasmani, tapi secara pikiran, secara apapun dipersembahkan. Mengapa? Salah satu, hidupku bukan milikku, tapi Kristus hidup dalam hidup kita. Itu yang terjadi.
Itu yang harus terjadi. Kalau kita tahu sama seperti Israel itu mendapatkan tanah supaya bisa beribadah kepada Tuhan dengan benar. Maka kalau itu kita menjadi milik Kristus, maka kita harus beribadah dengan benar, dengan kekudusan di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena kita sudah ditebus. Bukankah Yesus hadir untuk membalikan proses Taman Eden? Kita diusir dari tempat penyembahan Taman Eden. Tuhan akan membawa masuk kita ke dalam namanya tempat yang baru, Eden baru, atau dikatakan Gunung Sion. Berjalan ke Sion, menuju Sion. Disitulah kita akan menyembah Tuhan dengan benar, dengan penuh kekaguman, dengan penuh kekudusan. Dan Tuhan mau kita juga hidup kudus. Nah sekarang kita menantikan itu terjadi. Menantikan Yesus Kristus itu juga akan menjemput kita. Atau Yesus Kristus datang kembali dalam dunia ini. Itu satu anugerah yang begitu besar. Alkitab memberikan kepada kita Yosua pasal 13 sampai kepada 21. Ini menjelaskan pembagian tanah yang begitu panjang. Begitu mungkin bagi kita membaca Alkitab itu membosankan. Tapi itu penting bagi kita karena mengantisipasi pekerjaan Kristus. Dan juga bagaimana kita akan mendapatkan hal yang lebih indah daripada tanah, yaitu Kristus itu sendiri. Ini suatu hal yang begitu indah. Ini yang terjadi. Harta warisan kita bukanlah uang ya, bukan. Tetapi Kristus dan kita dimiliki Bapa. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih setia yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kiranya Allah Roh Kudus yang tinggal diam di dalam hati kami masing-masing boleh terus berbicara, menyadari bahwa kami adalah milik daripada Engkau. Dan kami mendapatkan yang terbesar, yaitu Kristus itu sendiri menjadi milik. Terima kasih ya Bapak atas anugerah yang Tuhan berikan, dan kiranya Tuhan cukupkan kami, ingatkan kami, dan berikan kami rasa bersyukur bahwa itu cukup bagi kami untuk menikmati suatu persekutuan yang indah karena kami dimiliki oleh Kristus. Kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus, sehingga Dia menggenapkan, menuntaskan segala sesuatu di atas kayu salib, segala dosa dihancurkan, dan kami bersyukur memiliki penyelamat, pemimpin, raja yang sejati. Kami mengucap syukur atas anugerah. Kiranya Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.